Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Jingga Sihaan dengan NIM 2348201017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penyakit hati, kandung empedu, dan pankreas. Baik, yang pertama itu ada hati. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar-kelenjar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma, di sisi kanan atas tubuh, dan mempunyai sejumlah peran penting. Digolongkan sebagai bagian dari sistem pencernaan, peran hati meliputi detoksifikasi, sintesis protein, dan produksi bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan. Salah satu penyakit pada hati itu ada fatty liver disease. Fatty liver disease atau perlemakan hati adalah kondisi yang terjadi ketika hati mengandung lemak yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan peradangan pada hati yang berkembang menjadi jaringan parut permanen. Penyakit ini sering ditemukan pada seseorang yang obesitas. Kondisi ini dapat berkembang menjadi sirosis hati yang beresiko menimbulkan kanker hingga mengancam nyawa. Gejala umumnya itu ada sakit perut kanan atas, edema pada kaki dan perut kembung, nafsu makan menurun, penyakit kuning, dan berat badan yang menurun. Selanjutnya itu ada kandung empedu. Kandung empedu adalah kantung yang terletak di bawah hati. Ini menyimpan dan memusatkan empedu yang diproduksi di hati. Empedu membantu pencernaan lemak dan dilepaskan dari kantung empedu ke usus kecil bagian atas sebagai respon terhadap makanan, terutama lemak. Penyakit kandung empedu paling sering disebabkan oleh batu empedu, yang dapat menyumbat aliran empedu melalui saluran empedu sehingga menyebabkan peradangan dan nyeri. Sebagian besar penyakit kandung empedu diobati dengan operasi pengangkatan kandung empedu. Salah satu penyakitnya yaitu kolesistisis. Kolesistisis adalah gejala penyakit kandung empedu yang paling umum dan dapat menyebabkan masalah tersendiri. Kolesistisis atau peradangan dapat menjadi tanda infeksi atau penyumbatan kandung empedu, obstruksi fungsional, atau lebih jarang kanker. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh batu empedu yang menghalangi aliran empedu. Peradangan kronis dapat menyebabkan jaringan parut pada jaringan kandung empedu dan akhirnya gangren dan bahkan perforasi atau robekan. Selanjutnya ini ada bagan dari penyakit kolesistisis barusan, bisa dilihat dan dipahami. Selanjutnya ini ada pankreas. Pankreas adalah salah satu organ pencernaan manusia yang memiliki ukuran sepanjang 15-25 cm dan bertekstur seperti spons berongga. Pankreas terletak di bagian belakang rongga perut, memanjang hingga organ limpa dan dikelilingi oleh organ pencernaan lainnya seperti usus 12 jari, usus besar, dan kantong empedu. Gangguan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi pankreas adalah penyakit diabetes mellitus, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1, sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel pankreas yang sehat karena menganggapnya sebagai ancaman. Kondisi ini dapat memengaruhi produksi hormon insulin sehingga menyebabkan tubuh kesulitan untuk mengontrol gula darah. Karena itu, pasien diabetes tipe 1 biasanya membutuhkan terapi insulin seumur hidup. Sementara itu pada diabetes tipe 2, sel-sel tubuh tidak dapat merespon kerja hormon itu. Sementara itu, pada diabetes tipe 2, sel-sel tubuh tidak dapat merespon kerja hormon insulin secara optimal, resistensi insulin. Akibatnya, kadar glukosa atau gula darah di dalam tubuh menjadi naik drastis dan sulit untuk dikontrol. Jika tidak segera ditangani dengan tepat, maka kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Berikut ada bagan dari penyakit diabetes mellitus. Bisa dilihat dan dipahami. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.